Baik, kita melanjutkan diskusi kita. Saya anggap diskusi supaya teman-teman lebih dekat, jadi lebih paham apa yang akan saya bahas di sini. Kalau masalah sejarahnya asal mulanya kemarin sudah saya jelaskan di beberapa video ya. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang penerapannya. Benar enggak sih masalah primbon ini sudah dipakai sejak lama atau hanya sekedar lisan saja, atau namanya cerita turun-temurun. Jadi yang akan saya bahas mungkin lebih karena di video awal sudah saya ceritakan, saya ingin membahas di awalnya dulu. Jadi kali ini kita membahas tentang namanya bukti-bukti primbon atau yang di zaman dulu lebih dikenal dengan nama pawukon. Nah, kenapa kok lebih dikenal dengan nama pawukon? Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pawukon ini adalah kata yang sering disebut di zaman dulu, bahkan lebih ngetren lah istilahnya dibanding kata primbon, karena kata primbon ini keluar di era modern ya, mungkin di setelah tahun 1960-an lah. Nah, ketika buku-buku mulai banyak ditulis, nah, itu baru keluar istilah primbon. Nah, ternyata di prasasti itu kita sudah sejak lama memakai penanggalan atau kalender atau namanya apa ya, ya waktulah, untuk penanda waktu. Di prasasti Canggal, nah itu disebutkan nih ada namanya Saptawara. Saptawaranya itu berarti Sabta itu 7. Nah 7 itu Minggu sampai Sabtu. Nah, kalau di orang Jawa itu hari itu yang pertama bukan Senin tapi Minggu. Nah ini disebutkan ada tulisan Saptawaranya Soma. Soma itu apa? Soma itu Senin. Nah, Senin terus ada nih tahun sakanya 654 saka. Nah, kalau di Masehi kan berapa ya, dihitung sendirilah nanti. Saya belum sempat ngitung karena yang ditulis di sini hanya berdasarkan tahun saka. Terus ini ada namanya prasasti Manjusrik Raha. Nah, itu ada Satwara. Satwara itu berapa? Satwara itu yang hitungan 6 di hari-hari orang Jawa. Kemarin sudah saya bahas ya. Ini ada lagi namanya prasasti Wantil. Nah, Satwaranya Warukun, Pancawaranya Wage. Wage tahu Wage kan? Wage itu Neptu dulu. Wage ada namanya Minggu Wage, Stu Kliwon dan macam-macam itu. Terus Saptawaranya Wrespati. Wrespati itu tidak Dinopo. Nah, tidak tahu. Nah, ini di sini ini ya, saya sebutkan lagi. Wawaran itu ada namanya Ekawara, ada Luang. Biwara itu ada 2 kan, namanya Mengo dan Pepet. Tahu kan Mengo, orang Jawa Mengo itu buka ya loh, buka. Nah, Pepet itu cili Pepet nih. Tahu aksara Jawa Pepet. Nah, itu nutup kan gini ngek. Tahu. Nah, teman-teman nggak bisa aksara Jawa, Bono Coroko rakitan sidik walaupun sedikit, nggak mudeng nanti. Triwara, pasah, beteng, kajeng. Nah, triwara ini yang biasanya dibuat di namanya kalender apa tatal kalau mudeng. Nah, apa kalender nek disebutkan dulu namanya papan sangatan. Nah, sebenarnya yang dicoret-coret, nah coret-coret itu wah ini nepune iki ya, sebenarnya enggak seperti itu. Yang dicoret itu biasanya oh ini triwaranya apa, beteng, beteng, kajeng, pasah. Nah itu dipakai di situ. Nah apalagi misalkan kita akan bicara tentang tadi ya, teman-teman akhirnya sudah bisa membuktikan ternyata buku itu ada sudah sejak lama. Terus masalah kalender itu yang dipakai di buku atau di primbon itu adalah kalender saka. Terus bedanya apa dengan sekarang? Nah contoh ada namanya legenda atau cerita rakyat lisan tentang Aji Saka yang katanya membawa tulisan Hono Coroko itu ke Jawa. Benar enggak seperti itu? Sebenarnya ini materi yang berbeda lagi, tapi akan saya sisipkan sedikit karena hubungannya dengan kalender Saka lagi ya. Kalau menurut saya pribadi, tahun Saka itu ya bukan murni di Aji Saka, karena contoh di kalender atau di yang kita bahas tentang yang di bawah Aji Saka tadi,
Wonocoroko itu kalau teman-teman tahu, kalau yang jurusannya sastra itu sudah membuktikan adanya perbedaan bentuk aksaranya itu ada sekitar 5 kali. Perbedaan 1, 2, 3 itu berbeda sampai dengan yang terakhir ini aksara Jawa yang terakhir. Jadi tidak serta-merta ujuk-ujuk cling bentuk Wonocoroko itu seperti ini aksara Jawa itu. Ada perubahan, ini berubah sedikit, berubah sampai tertarik dengan Wonocoroko, tulis saja di kolom komentar, nanti saya bahas. Karena kalau juga semuanya ngalor itu nggak jelas nanti. Kembali ke Jisoko ya, Kak Jisoko. Terus ceritanya bagaimana? Katanya dia mengalahkan Dewata Cengkar terus jadi Buaya Putih. Akhirnya dia jadi raja yang di Medang Kamulan atau di Tanah Jawa. Asal mulanya ceritanya dari mana? Sebenarnya ada 2 sumber yang saya ketemukan hasil dari ngulik, mencari-cari setelah beberapa tahun lamanya. Nggak mudah sih, dari beberapa buku di buku loaan itu saya kadang jalan-jalan nyari buku itu ketemu beberapa. Ada 2 yang garis besarnya, satu di Tutur Medang Kamulan juga disebutkan legenda Cisaka, dan kedua yang membuat saya kaget, bahkan ini yang sering dipakai buat panduan orang Jawa, dipakai turun-temurun, diceritakan turun-temurun, ternyata yang menulis adalah namanya Frederik Winter, itu orang Belanda, atau lebih kerennya disebut dengan C.F. Winter. Siapa itu C.F. Winter? C.F. Winter itu temannya Raden Ngabei Ranggawasita. Jadi di saat itu kertas sudah ada, dia sudah ada redaksi kok, redaksinya namanya Bermani atau apa itu, nanti saya coba cari lagi. Jadi waktu itu dia itu teman kerja Ranggawasita, sekaligus sahabat, sekaligus dia juga pemerhati budaya Jawa. Jadi jangan pernah berpikir dia gak mudeng bahasa Jawa. Winter itu dia belajar bahasa Jawa itu fasih banget, bahkan ngoko alus, ngoko anu dia tahu karena dia jadi penerjemah bahasa Jawa untuk orang Belanda. Nah, di buku Ajisoko itu ada tulisannya, yang menulis dia ini berdasarkan dari cerita bersama dengan Raden Ngabei Ranggawasita. Jadi cerita Ajisaka ini ceritanya ceritanya panjang. Jadi saya sudah ngeprint sampai segini, ternyata nggak pendek. Itu sampai nanti ada legendanya sampai kerajaan Majapahit. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya sendiri itu ya, ini maaf ya agak kontroversial ini. Kok saya nggak percaya sih cerita ini, karena setelah tahu tak kira itu, saya kira dulu itu cerita Ajisaka itu ya memang yang versi ini tadi loh ya, versi ini memang dari zaman Majapahit. Ternyata enggak, ternyata di zaman Raden Ngabei Ranggawasita. Ranggawasita itu di zaman apa? Cari sendirilah, nanti ketemu di tahun sekitar, kan lahir itu sekitar 1802 kalau nggak salah. Nah, Winter dan teman-temannya itu lahirnya juga sama dengan Ranggawasita, paling selisih 2-3 tahun. Nah, di cerita itu ada salah satu yang membuat di teksnya, kan ada teksnya dalam bahasa Jawa tapi awalnya bahasanya Belanda. Nah, itu sudah diterjemahkan dan sekarang memang ada di museum, kalau nggak salah Museum Jogja atau Solo, mungkin kutipannya juga ada di Museum Jakarta ya. Itu ya ada yang membuat saya nggak percaya kalau memang itu ceritanya yang dia mengambil dari zaman Majapahit lah, nggak usah jauh-jauh tekan Kerajaan Medang, karena yang diceritakan disahkan Kerajaan Medang. Dia disebutkan tahunnya tahun atau apa, bulannya Jemakir dan macam-macam. Lah itu kunci satu dulu lah. Nanti banyak lagi yang saya anggap aneh, gak nyambung. Karena apa? Penggunaan tahun tahun Jemakir dan macam-macam itu murni setelah era Sultan Agung baru diperkenalkan. Karena apa? Itu adalah namanya asimilasi atau percampuran budaya Jawa dengan budaya Islam yang masuk ke Indonesia. Jadi ketika naskah itu dibuat, mungkin dia lupa ya, atau nggak teliti ya. Dia menceritakan waktu itu di zaman tahun ini. Nah, nanti ada tagnya. Nah, gak iso lah.
Kalau memang itu dia mengambil ceritanya dari Lontar Medang Kamul, nggak pernah menyebutkan tahun itu dan ceritanya berbeda jauh. Situ beda ya. Terus masalah kalender lagi, ada lagi yang menyebutkan, kalender ini lebih lama dari Haji Soko, dari Saka ini namanya, saya nggak sebutkan di channel ini ya, maksudnya ambil saja, saya ngambilnya di artikel lah, ada yang memang ada di artikel Detik On dan macam-macam lah. Itu kalender asalnya dari Empu Bayun dan macam-macam lah, pakai ini. Nah, saya kepo nih, saya selidiki, walah ternyata sama, asalnya juga serat atau surat yang naskah yang ditulis oleh Raden Ngabei Renggowarsito sebagai salah satu karya sastra. Nah, kalau agak detail, kalau kita ingin membuktikan itu kan memang harus ada bukti nyatanya, contoh prasasti atau sumber yang lebih tua. Nah, apalagi dia menyebut di naskah itu asalnya luwih tua saka misalkan berapa 200 sebelum Masehi atau berapa lah, saya lupa kalau itu. Yang jelas lebih tua dari Haji Saka, dari tahun Saka ini. Nah, itu nggak masuk akal juga karena nggak ada sumber aslinya. Begitu aja, semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk selalu menebarkan kebaikan dalam hal informasi, tentunya dalam hal budaya Jawa. Wong Jawa nanti hilang Jawa. Terima kasih.